Islam di SMA Negeri 4 Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Diputin Maulana Malik Ibrahim Angkatan 3 tahun 2022. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kerja praktek pembelajaran sejarah di SMA Negeri 4 Halmahera Timur. Pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 10 dengan materi pokok semangat menuntut ilmu. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita belajar tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu Ibu Guru membagi ketua kelas ke depan untuk membaca doa. Silakan ketua kelas. Siap, Bro. Teman-teman sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi dengan adanya doa tadi, makanya kita lebih memahami materi-materi yang lebih baik lagi. Ya. Sekarang Ibu Guru ambil absen. Yulianti mau hadir. Aprilia ada sini. Yuli Silianingsi Hadir. Sri Minarti Hadir. Septiana Bulan Hadir. Rudi Kadara Alfa. Alfa sakit. Ya. Kalau sakit itu harus menjadi sini. Ya. Madina Hadir. Elna Hadir. Mardani Hadir. Rafika Hamid Hadir. Ilham Badir Hadir. Nurian Yusuf Hadir. Rifati Hadir. Nur Hidayat. Hadir. Anak-anak sekalian, jadi kalian kelas 10 ini tidak mungkin langsung ke kelas 12 ya. Tapi kalian harus lewati kelas 11. Begitu juga kalian TK tidak mungkin langsung ke SMA. Kalian harus lewati SMA. Ya kan, dengan begitu kalian harus jadi materi kita pada siang hari ini yaitu tentang semangat menuntut ilmu. Jadi Ibu Guru mulai memberikan dalam 5 kelompok, yaitu mulai dari Yulianti 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5, 1, 2. Habis itu kalian duduk di kelompok masing-masing. Silakan cari kelompok 1. Misalnya nomor berapa, kalian harus sesuaikan dengan nomor urutan masing-masing kalian. Silakan. Kalian kumpulkan surat Al-Tawbah ayat 122. Silakan kalian buka yang sudah. Silakan kalian baca sama-sama. Silakan kalian baca sama-sama.
Islam. Materi yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang semangat menuntut ilmu. Kalau kita berbicara tentang semangat menuntut ilmu, yang pertama harus lihat indikator pencapaian kompetensi. Jadi indikator pencapaian kompetensi di sini kalian lihat yang pertama adalah membaca Quran surat At-Taubah ayat 122 dengan baik dan benar secara perhatian. Yang kedua, menganalisis hukum tajwid pada Quran surat At-Taubah ayat 122. Yang ketiga, menguraikan kandungan Quran surat At-Taubah dengan tambahan hadis yang terkait. Yang keempat, menyimpulkan kandungan Quran surat At-Taubah ayat 122. Dan yang kelima kali adalah menyimpulkan perilaku yang dijadikan semangat menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikut adalah pembelajaran di sini, yaitu melalui kegiatan kerja kelompok dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif learning, yaitu diharapkan kepada siswa agar dapat membaca Quran surat At-Taubah surat ayat 122 dengan tafsir, menguraikan buku kandungan secara menimbulkan perilaku yang mencerminkan semangat menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikut adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sini melalui kegiatan kerja kelompok dengan menggunakan metode pembelajaran cooperative learning, yaitu diharapkan siswa kelas 10 dapat membaca Quran surat At-Taubah ayat 122 dengan tafsir serta menimbulkan perilaku yang mencerminkan semangat menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari.
Semangat menuntut ilmu. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu gurunya dan barang KKPD kepada ketua kelas, nanti ketua kelas yang selfie kepada teman-teman. Ya, bahkan Ibu Pak. Jadi silakan kalian kerjakan dalam waktu 30 menit. Setelah kalian kerjakan, kalian harus presentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Ya. Silakan. Berapa yang sudah selesai? Kelompok berapa yang sudah selesai, silakan maju ke depan, tampilkan hasil diskusi kalian masing-masing. Silakan. Silakan berdua maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan diberikan kepada kami, di sini kami akan menjawab soal nomor 2, yaitu uraikanlah kandungan dari Quran surat At-Taubah ayat 122. Uraian kandungan surat At-Taubah ayat 122. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin berangkat ke medan perang apabila serangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat, dan sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi tekun menuntut ilmu dan mendalami ilmu agama Islam supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok berapa yang sudah selesai, silakan maju. Presentasikan kesempatan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu buatlah kesimpulan dari uraian kandungan Quran surat At-Taubah ayat 122. Kesimpulan dari kandungan Quran surat At-Taubah ayat 22 yaitu yang pertama, kewajiban manusia untuk belajar dan mengajar agama. Yang kedua, ayat At-Taubah memberi anjuran tegas kepada umat Islam agar ada sebagian dari umat Islam yang berdamai. Tiga, pentingnya mencari ilmu juga mengamalkan ilmu. Yang keempat, dilakukan mendalam ilmu, pengetahuan dan pengertian tentang agama. Antara jihad, berperang dan jihad, dan mendalam ilmu agama, keduanya cinta karena keduanya saling memiliki. sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai buatlah deskripsi tentang upaya-upaya yang dilakukan agar kita tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Langsung saja kepada materi. Terima kasih untuk moderator. Jawaban dari buatlah deskripsi tentang upaya-upaya yang dilakukan agar kita tetap bersemangat dalam menuntut ilmu, yaitu mengupayakan atau memotivasi diri sendiri agar semangat belajar. Yang pertama, tentukan tujuan, membuat agenda belajar. Yang kedua, berpikir positif. Yang ketiga, hindari gangguan belajar. Yang keempat, relax atau istirahat yang cukup. Yang kelima, diskusi, belajar kelompok dan menentukan gaya belajar. Yang keenam, cari suasana yang tepat. Yang ketujuh, menunjukkan pentingnya menuntut ilmu atau tafakur fidin. Yang kedelapan, harus selalu ada segolongan umat yang konsentrasi menuntut ilmu bahkan dalam kondisi perang sekalipun, ketika perangnya adalah fardu kifayah. Yang ke-9, di setiap kaum kabilah atau perkampungan wajib ada yang menuntut ilmu atau tafakur fidin, sehingga perkampungan itu tidak dilanda kebodohan. Yang ke-10, di setiap kaum kabilah atau perkampungan juga harus ada yang berdakwah dan memberikan peringatan. Yang ke-11, misi orang yang menuntut ilmu atau tafakur fidin adalah mengerjakan ilmu itu kepada orang lain. Selanjutnya, menunjukkan pentingnya ilmu. Harus selalu golongan yang tepat menuntut ilmu sebagai sebagian dari tafakur fidin. Bahkan saat kondisi peperangan di setiap kaum atau wilayah perkampungan, wajib ada yang menuntut ilmu agar perkampungan itu tidak dilanda kebodohan. Contohnya, 1. Jadilah pribadi yang berperilaku mulia. 2. Tidak sombong. 3. Senantiasa jujur di segala kondisi. Yang ke-4, tidak tergesa-gesa. Yang ke-5, menghargai orang lain. Dan yang ke-6, tidak meremehkannya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan belajar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin presentasikan perilaku yang menjadikan semangat menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari. 1. Jadilah orang yang berilmu, pandai, sehingga dengan ilmu yang dimiliki seorang muslim dapat mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. 2. Jika tidak dapat menjadi orang yang pandai dan mengajarkan ilmu kepada manusia, jadilah sebagai orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar dan dari orang-orang pandai. 3. Jika tidak dapat menjadi orang yang belajar, jadilah sebagai orang yang mau mendengar ilmu yang pengetahuan kita dapat mengambil hikmah dari materi yang kita dengar. 5. Jika menjadi pendengar juga masih tidak dapat, maka jadilah sebagai orang yang menyukai ilmu pengetahuan. Di antaranya dengan cara membantu dan memulaikan orang-orang yang berilmu, memfasilitasi aktivitas keilmuan seperti menyediakan tempat untuk pelaksanaan pengajian dan lain-lain. 6. Janganlah menjadi orang yang kelima, yaitu yang tidak berilmu, tidak belajar, tidak mau mendengar, dan tidak menyukai ilmu. Jika di antara kita memilih yang kelima, ini akan menjadi orang yang celaka. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih.
1 akan mempresentasikan soal nomor 1 di LKPD, yaitu tentang identifikasilah hukum tajwid pada surat At-Taubah ayat 112. 122. Untuk teman-teman, silakan membuka surat At-Taubah ayat 122. Ini tempat saya akan menjelaskan tentang hukum-hukumnya. Wama hukum mas tabi'i panjang buah harokat. Ba. Hukum mas tabi'i panjang buah harokat. Mimun. Hukum mas tabi'i panjang buah harokat. Biang biru. Hukum ikhfa. Maaf fakal falamla. Hukum mas tanjimu sabdal ilmu panjang 4 harokat. Falamlah hukum mat alif panjang 2 harokat. Nafaro min kulli hukum ikhfa. Firqatim minhu hukumnya adalah idhar. Toha ifatul hukum mat lazim masakal ilmi. Pria bawah tahu hukum ikhfa. Ini hukum mat tabi'i 2 harokat. Falihun biru hukum ikhfa 2 harokat. Oh maupun iza hukum iza panjang 2 harokat. Da'u ilahim hukum mat lazim panjang 4 harokat. Ta'alahun Yahzarun hukum ikhfa dikuna 4 harokat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 1 sampai 5 mereka sudah presentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Jadi siapa yang bisa menarik kesimpulan tentang semangat kolektifmu? Belakang. Kewajiban manusia untuk berada dalam pembedaan agama. Siapa lagi? Jadi semangat ilmu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu dan Rasulnya, diperintahkan kepada kita untuk terus dan ilmunya, dan kita tahu bahwa ilmu itu adalah milik takut. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah kalian sudah paham? Kalian sudah paham tentang materi semangat menuntut ilmu, maka pertemuan ini saya tutup. Nanti lanjut pada minggu depan atau minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, marilah kita sama-sama membaca doa wal asri. Silakan kita kelas. Siap. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita membaca surat Al-Asr. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada ibu guru hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku saya berat duluan ya.